beberapa buku yang saya baca Bu ini, kalau laki-laki itu nikmat Bu dengan alat reproduksinya itu, mengeluarkan sperma dalam durasi menikah dan berdampak nikmat. Kemudian kalau laki-laki itu dipotong untuk khitan, itu memang untuk melancarkan fungsi reproduksi, itu fungsinya. Maka khitan memang ya dianjurkan untuk laki-laki gitu. Tapi kalau untuk perempuan setelah dikaji merusak banyak jaringan saraf dan pembuluh darah, bahkan bisa sampai pada komplikasi medis dan juga bisa berdampak pada psikologis. Ya oke, berikutnya. Nah sekarang apa sih sunat perempuan itu? Sunat perempuan di samping disebut dengan P2GP tadi, disebut juga dengan FGM, Female Genital Mutilation. Ini bahasa Inggrisnya sih Bu. Kalau P2GP tadi bahasa Indonesia. Pemotongan pelukaan genitalia perempuan. Pengangkatan semua atau sebagian alat kelamin luar perempuan untuk alasan medis. Ini harus diberi highlight ya, garis bawah, itu adalah alasan medis. Karena mungkin ada alasan tertentu perempuan harus sunat karena alasan kesehatan. Nah itu soal lain. Tapi ini yang tidak ada alasan medis, tapi alat perempuan, genital perempuan itu dipotong atau dilukai. Nah, naifnya Bu, sunat perempuan ini tidak ada prosedur atau SOP-nya itu tidak ada. Kalau yang laki-laki kan, saya pas sunatkan anak laki-laki saya itu, saya lihat langsung dokternya ini, ya. Nah itu kan dokter umum juga bisa melakukan. Maksudnya mungkin ketika dulu apa istilahnya itu koas atau apa itu kan ada standar operasionalnya gitu untuk sunat laki-laki. Tapi kalau sunat perempuan itu kadang dilakukan oleh dukun gitu kan Bu, atau siapa itu yang nggak jelas SOP-nya gitu. Nah karena itu kadang itu alat yang digunakan pun macam-macam, ada pisau, gunting, ada diceritakan itu pakai bambu yang itu subhanallah, itu nggak kebayang gitu gimana. Atau kadang pecahan kaca atau pisau juga dan tanpa anestesi, jadi nggak dikasih alat apa itu obat anestesinya itu untuk apa istilahnya itu yang tidak merasa sakit itu gitu. Oke, nah bagaimana dalam istilah Islam? Kalau dalam bahasa Arab sunat perempuan itu disebutnya bukan khitan, ya, disebutnya dengan khifat atau khafat. Khafat itu artinya kan merendah, memotong ujung klitoris pada vagina, atau disebutnya khitan al-unsa, itu pemahamannya, ya. Nah disebut dengan khafat itu artinya apa? Khafat itu kan artinya merendah, artinya menurunkan kepekaan alat kelamin anak perempuan. Karena dengan menghitankan anak perempuan berarti kepekaan alat kelaminnya tidak terlalu tinggi, sehingga libido, kekuatan seksual di masa remaja dapat dikendalikan. Ini awalnya begitu. Tujuannya itu untuk itu gitu Bu, supaya tapi nanti kita kaji lagi ya, kita bahas di berikutnya, slide berikutnya. Oke. Nah sejarah khitan perempuan sebenarnya bukan hanya di Indonesia saja, itu sudah lama dikenal di Mesir ya. Tapi itu juga karena adanya akulturasi budaya, kepercampuran budaya antara penduduk Mesir dan orang Romawi yang tinggal di Mesir. Nah di Afrika juga ada tradisi khitan perempuan. Nah itu lebih dikenal dengan khitan Fir'auni, yang konon masih berlangsung sampai sekarang. Itu sebetulnya bukan hanya muslimah aja, maksudnya bukan hanya orang Islam perempuan yang dihitan, tapi juga mungkin agama-agama tertentu juga melakukan itu. Nah, untuk Islam bagaimana? Ini masih banyak dilakukan di negara-negara Islam atau wilayah yang mayoritas berpenduduk Muslim, termasuk di Indonesia. Berdasarkan penelitian, riset ya, itu masih sekitar 55% perempuan yang mengalami sunat itu. Nah, menariknya ternyata di Arab Saudi itu malah tidak dilakukan Bu, di mana lahirnya Islam di
sekitar 83 sampai 7%. Yang paling rendah itu di NTT.